Film diawali dengan memperlihatkan beberapa petinggi kepolisian Hong Kong yang sedang membahas rencana penangkapan seorang bajak laut yang sudah sangat meresahkan penduduk sekitar. Di sana, Kapten Chi selaku pemimpin polisi Angkatan Darat mencoba memprovokasi Kolonel Mei tentang tindakan yang dilakukan Kapten Ma sebagai polisi pemimpin Angkatan Laut. Sementara di tempat lain, terlihat sersan muda Angkatan Laut yang bernama Dragon baru saja sampai di markas kepolisian. Di sana, Dragon menemui Kapten Chi dan memintanya untuk menandatangani sebuah proposal permintaan amunisi senjata untuk operasi penangkapan para bajak laut. Namun di sana, Dragon malah mendapatkan sebuah sindiran dari Kapten Chi yang mengatakan bahwa Angkatan Laut hanya menghabiskan amunisi tanpa mendapatkan hasil. Sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut, Dragon yang kesal mencoba untuk sedikit memberikan pelajaran kepada Kapten Chi. Malam harinya, sekumpulan polisi Angkatan Laut terlihat sedang berada di sebuah kafe untuk merayakan kepergian mereka melakukan operasi penangkapan bajak laut esok hari. Dragon yang baru saja sampai di sana langsung bergabung dengan teman-temannya. Dan di waktu yang bersamaan, seorang inspektur polisi Angkatan Darat yang bernama Su juga sampai di kafe tersebut. Di saat Dragon dan teman-temannya sedang asik minum, salah seorang polisi Angkatan Darat mencoba untuk menghancurkan suasana dengan menyindir kinerja para polisi Angkatan Laut. Seketika, para polisi Angkatan Laut menyindir kembali para polisi Angkatan Darat. Mereka menyanyikan sebuah lagu yang membuat para polisi Angkatan Darat merasa tersinggung. Dan tak lama setelah itu pertengkaran pun terjadi. Dragon yang merupakan salah satu komandan di Angkatan Laut mencoba untuk melerai pertengkaran tersebut. Namun di saat Dragon dan teman-temannya ingin meninggalkan kafe tersebut, Su yang merupakan inspektur polisi Angkatan Darat mencoba untuk menghentikan Dragon dan menumpahkan segelas bir tepat di kepalanya. Dragon yang kesal akan hal itu memutuskan untuk membuat perhitungan. Dan perkelahian antara mereka semua pun tak dapat dihindarkan. Mereka semua terus berkelahi hingga membuat kafe tersebut menjadi hancur berantakan. Tak lama setelah itu, Kapten Chi datang ke sana dan menghentikan perkelahian yang terjadi. Dan di sana kita mengetahui bahwa Kapten Chi merupakan paman dari Inspektur Su. Keesokan harinya, Kapten Ma mencoba memujuk Kapten Chi untuk melepaskan semua anak buahnya yang ditangkap. Dragon yang merasa bersalah mencoba untuk meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Kapten Ma yang juga membenci para polisi Angkatan Darat tidak mempermasalahkan kejadian itu. Malam harinya, para polisi Angkatan Laut terlihat sedang melakukan upacara pemberangkatan mereka untuk melakukan operasi penangkapan para bajak laut. Kolonel Mei selaku petinggi kepolisian di sana terlihat memberikan sebuah nasihat pada para polisi Angkatan Laut. Di saat mereka semua akan pergi menaiki kapal, tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan yang menghancurkan kapal milik polisi Angkatan Laut. Dan suasana pun menjadi sangat kacau. Sementara di tempat lain, seorang yang bernama Cho yang merupakan otak di balik meledaknya kapal Angkatan Laut sedang berbicara dengan seorang bos mafia yang bernama Chiang. Tak lama setelah itu, Cho kedatangan beberapa mafia lain yang merupakan anak buah dari Tuan Lo, yang merupakan bajak laut yang menjadi buronan kepolisian.
Di sana, para mafia tersebut memberikan sebuah gambar senjata dan meminta Cho untuk mendapatkannya sebanyak 1000 buah senjata. Cho yang mengetahui bahwa senjata tersebut merupakan milik kepolisian, menyuruh salah satu anak buahnya untuk menemui seorang yang bernama Fei dan menyuruhnya untuk mencuri senjata tersebut. Di tempat lain, Fei yang merupakan seorang pencuri profesional terlihat sedang bermain mahjong di sebuah tempat perjudian. Ia menjual sebuah jam saku kepada pemilik tempat di sana untuk dijadikan modal dalam berjudi. Fei berjudi bersama 3 penjudi lainnya dan mereka bermain sangat sengit. Mereka semua saling bersaing satu dengan yang lainnya untuk menjadi pemenang di permainan tersebut. Namun di saat Fei mendekati kemenangannya dan akan menunjukkan dadunya kepada yang lain, tiba-tiba beberapa pemuda datang dan membuat dadu yang ada di tangan Fei menjadi terjatuh berantakan. Sementara di kepolisian, Kapten Ma terlihat sedang menemui Kolonel Mei untuk menyusun ulang rencana penangkapan para bajak laut. Kolonel Mei yang merasa kecewa dengan terjadinya ledakan kapal kemarin, memutuskan untuk menghentikan semua operasi yang akan dilakukan oleh kepolisian Angkatan Laut. Di sana, Dragon dan beberapa anggota polisi laut lainnya dipindahkan menjadi polisi Angkatan Darat. Tak lama setelah itu, Dragon pergi menemui Kapten Ji yang berada di kantornya. Mereka yang sebelumnya memang tidak terlihat akrab dan sering melakukan perdebatan, langsung dimanfaatkan Kapten Ji untuk memberikan sedikit nasihat kepada Dragon. Di waktu yang bersamaan, Inspektur Su terlihat datang ke sana. Su yang merupakan perwira polisi Angkatan Darat mendapatkan tugas dari Kapten Ji untuk melatih Dragon dan beberapa polisi Angkatan Laut yang sudah dipindah tugaskan menjadi polisi Angkatan Darat. Keesokan harinya, pelatihan mereka semua pun dimulai. Inspektur Su melatih mereka semua dengan sangat tegas agar mereka semua menjadi lebih disiplin. Setelah semua pelatihan selesai, Su terlihat sedang melakukan briefing untuk menjelaskan sebuah rencana penangkapan Chiang yang merupakan buronan lama anggota kepolisian. Fei terlihat baru saja bertemu dengan anak buah bajak laut Lo membahas masalah pencurian senjata. Tak lama setelah itu, Inspektur Su bersama Dragon dan beberapa anak buahnya datang ke sebuah tempat yang diyakini menjadi tempat persembunyian Chiang. Awalnya mereka semua tak diizinkan untuk masuk ke dalam sana. Salah satu pekerja di sana mengatakan bahwa tempat tersebut merupakan klub pribadi yang eksklusif. Namun dikarenakan Dragon melakukan sedikit keributan, mereka pun akhirnya diizinkan untuk masuk agar klub tetap tenang dan kondusif. Mereka pun memeriksa setiap sudut tempat tersebut. Dan Chiang terlihat berada di sana dengan beberapa orang temannya. Namun dikarenakan Chiang yang tidak kondusif dan melakukan perlawanan saat akan ditangkap, keributan pun terjadi di sana. Dragon dan Inspektur Su terlibat perkelahian dengan beberapa pegawai di sana yang berusaha melindungi Chiang. Tak lama setelah itu, Kapten Ji dan Tuan Cho pun datang ke sana untuk menghentikan pertarungan mereka. Dragon langsung memberitahu Kapten Ji bahwa Chiang berada di tempat itu dan mereka sedang melakukan tugas penangkapan. Dragon yang merasa kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Kapten Ji memutuskan untuk membuktikan bahwa Chiang memang berada di sana. Dan saat itu juga, Dragon memutuskan untuk keluar dari kepolisian dan tetap melanjutkan pertarungan untuk membawa Chiang keluar dari tempat persembunyiannya. Awalnya, Dragon mengalami kesulitan saat berhadapan langsung dengan Chiang. Namun Dragon yang terus berusaha berhasil membalikan keadaan dan membuat Chiang menjadi tak berdaya. Di saat Dragon akan pergi, tak sengaja ia bertemu dengan Fei yang ternyata merupakan sahabat lamanya. Fei yang mengetahui bahwa Dragon telah keluar dari kepolisian, mencoba untuk memanfaatkannya dan mengajaknya bergabung dalam sebuah misi pencurian.
Awalnya Dragon sempat menolak ajakan tersebut. Namun di saat Faye mengatakan bahwa ada seseorang di kesatuan polisi yang akan menjual senjata kepada para perampok, Dragon pun menjadi tertarik untuk bergabung bersama Faye. Singkat cerita, malam pun tiba. Dragon dan Faye terlihat sedang berusaha mendekati sebuah kapal yang dijadikan tempat transaksi jual beli senjata yang dilakukan oleh Kapten Chi. Dragon dan Faye pun memulai aksinya dengan menjatuhkan satu persatu orang yang berjaga ke dalam laut. Mereka berhasil membuat Kapten Chi dan beberapa anak buahnya menjadi terpojok. Kapten Chi dan beberapa anak buahnya pun dijatuhkan dari perahu tersebut. Dan mereka pun pergi membawa semua senjata yang ada di sana. Dragon dan Faye memutuskan untuk menyembunyikan senjata itu di dalam sebuah batang kayu yang besar yang ada di dalam air. Esokan harinya, Dragon tak sengaja mengetahui bahwa Faye telah melakukan transaksi penjualan senjata yang mereka curi dengan anak buah bajak laut Lo. Di saat Faye akan mengambil senjata tersebut, ia dikagetkan dengan keadaan kayu yang sudah diberi semua tanda kain berwarna merah. Merasa telah dibodohi oleh Faye, anak buah bajak laut Lo menjadi marah. Namun dikarenakan Faye diancam menggunakan pistol, ia pun menghentikan perkelahian tersebut. Di waktu yang bersamaan, Kapten Ma dan beberapa anggota polisi lainnya datang ke tempat itu. Faye memanfaatkan keadaan tersebut untuk lari dari cengkeraman anak buah bajak laut Lo. Sementara itu, Dragon mendapatkan sebuah informasi dari seorang gadis bahwa Kapten Chi bukan akan menjual senjata itu kepada perampok. Tak lama setelah itu, anak buah Tuan Cho yang sedang mengejar Faye datang ke sana dan mengetahui bahwa Dragon juga terlibat dengan senjata-senjata tersebut. Perkelahian mereka pun terjadi di sana. Tak membutuhkan waktu yang lama, aksi Dragon dan Faye pun harus terhenti. Karena anak buah Tuan Cho berhasil menyandra Faye dan menodongkan pistol tepat di kepala mereka. Faye mencoba mengalihkan perhatian mereka dan berpura-pura bertengkar dengan Dragon. Dan di saat ada kesempatan, mereka pun melakukan serangan balik dan berhasil mengalahkan semua anak buah Tuan Cho yang berada di sana. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun dikarenakan jumlah anak buah Tuan Cho yang cukup banyak, mereka pun harus bersusah payah untuk kabur. Dragon harus berusaha keras untuk melarikan diri sambil melindungi seorang gadis yang tadi memberinya informasi mengenai Kapten Chi. Namun di saat Dragon sedang berlari, ia tidak sengaja menabrak Kapten Chi yang sedang berjalan dengan santai di dekat tempat tersebut. Mengetahui bahwa Dragon telah menabraknya, Kapten Chi terlihat sangat kesal dan langsung memborgol tangan Dragon untuk dibawa ke kantor polisi. Namun di saat mereka sedang berjalan, dengan cepat Dragon melepaskan borgol tersebut dan mengambil sepeda yang dibawa oleh Kapten Chi. Aksi kejar-kejaran dengan anak buah Tuan Cho pun kembali berlanjut. Dragon terus berusaha melumpuhkan mereka satu persatu. Dan tak sengaja, Dragon pun mulai kembali dengan Faye. Awalnya mereka berdua terlihat sedikit bertengkar. Namun, di saat anak buah Tuan Cho datang ke sana, mau tak mau mereka berdua harus bekerja sama untuk mengalahkan penjahat tersebut. Namun di saat mereka semua akan pergi, Faye dan Dragon pun terpojok oleh gerombolan lain yang juga merupakan anak buah Tuan Cho. Untungnya di saat mereka benar-benar terpojok, Kapten Chi yang sedari tadi mencari Dragon datang ke tempat tersebut. Pada saat ia melihat Faye, Kapten Chi pun mulai menyadari bahwa mereka berdualah yang terlibat dalam aksi perampokan senjata malam itu. Faye yang mengetahui bahwa dirinya sudah ketahuan, langsung bergegas melarikan diri. Sementara Dragon harus diborgol di sebuah tiang bendera.
Di saat Kapten Chi mengejar Fei, Dragon yang ditinggal seorang diri pun langsung dihampiri beberapa anak buah Tuan Cho yang tadi mengejarnya. Dragon memutuskan untuk memanjat tiang bendera itu agar dapat melarikan diri dari anak buah Tuan Cho. Dragon pun melompat ke sebuah bangunan di dekat tiang bendera tersebut. Di saat Dragon sedang mencoba melepaskan rantai di tangannya, tiba-tiba ia menyadari seseorang datang ke sana. Dan di saat Dragon memeriksa tempat tersebut, tiba-tiba ia diserang oleh seorang pemuda yang merupakan anak buah dari Tuan Cho. Perkelahian antara mereka berdua pun tak dapat terelakkan. Dragon sempat terpojok dan terjebak di sebuah roda di ruangan itu. Untungnya, Dragon berhasil membalikan keadaan dan membuat pria tersebut sempat terpojok. Tiba-tiba seseorang datang dan membawa pistol dan membuat Dragon memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara di tempat lain, terlihat sebuah kapal mewah yang sedang berlayar di tengah lautan. Tak lama waktu berselang, terlihat juga beberapa kapal lain yang mencoba mendekat ke kapal mewah tersebut. Dan ternyata, kapal tersebut merupakan kapal bajak laut Law yang sering melakukan perampokan di perairan itu. Meskipun kapal mewah tersebut dijaga oleh beberapa petugas bersenjata, anggota bajak laut Law yang berjumlah sangat banyak membuat mereka semua kewalahan. Satu persatu petugas bersenjata dapat dikalahkan oleh rombongan bajak laut tersebut. Dan Tuan Law berhasil mengambil alih kapal tersebut dan menyandra semua orang yang ada di dalam sana. Sementara Dragon yang berhasil selamat dari kejaran anak buah Tuan Cho berusaha masuk ke ruangan Kolonel Mei dengan melewati sebuah cerobong asap. Dan di waktu yang bersamaan, Tuan Cho terlihat datang menemui Kolonel Mei. Ternyata, Cho memiliki hubungan baik dengan Kolonel Mei. Di sana, Cho meminta 100 buah senjata untuk diberikan kepada Law dengan tujuan agar mereka mengetahui tempat persembunyian Law dan anak buahnya. Mendengar hal itu, Kolonel Mei yang percaya kepada Cho langsung menyetujui rencana tersebut. Dan di sana, Dragon langsung menyampaikan semua kekecewaannya kepada Kolonel Mei karena akan menggunakan uang rakyat untuk memberi hadiah kepada bajak laut Law. Dragon juga kecewa karena Kolonel Mei menyetujui rencana yang Cho berikan. Dikarenakan, Cho juga merupakan orang yang bekerja sama dengan bajak laut Law. Mendengar semua yang diucapkan Dragon adalah benar, Kolonel Mei memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya misi penangkapan bajak laut Law pada Dragon. Dengan catatan, Dragon harus berhasil menyelamatkan semua sandera dengan selamat. Dan dari sinilah akhirnya kepolisian laut kembali bertugas. Malam harinya, seorang wanita yang merupakan teman lama dari Dragon datang menemui Tuan Cho dengan berpura-pura meminta pertolongan. Tuan Cho yang tertipu dengan kecantikan wanita itu harus menerima sebuah nasib buruk. Karena ia harus diculik oleh Dragon dan para polisi yang lain. Tuan Cho dibawa ke sebuah ruangan tersembunyi dan di sana Dragon mencoba mencari informasi mengenai bajak laut Law. Tuan Cho harus disiksa agar ia menceritakan semua yang ia ketahui mengenai bajak laut tersebut. Setelah mendapatkan semua informasi dari Cho, Dragon pun memulai aksi penyamarannya dan datang menemui sebuah perahu yang akan mengantarnya ke tempat persembunyian bajak laut Law. Di tengah perjalanannya, ternyata Fei juga berada di sana. Dan membuat Dragon sedikit terkejut. Ternyata tujuan Fei menyelinap ke kapal tersebut adalah untuk mencuri harta milik bajak laut Law yang ia ketahui berjumlah sangat banyak. Di sana, Dragon juga terlihat melepaskan seekor burung merpati untuk memberi tanda keberadaannya pada Inspektur Su dan rekan lainnya. Dan tak lama setelah itu, Dragon pun dibawa menggunakan sebuah perahu untuk mendatangi tempat persembunyian para bajak laut Law.
Sesampainya di sana, Lo yang tidak mencurigai penyamaran Dragon langsung menyambutnya dengan ramah. Di sana, Dragon juga membawa sejumlah hadiah untuk ditukarkan dengan para sandera yang ditawan oleh Tuan Lo. Namun Lo tak ingin melepaskan para sandera tersebut. Setelah itu, Lo pun menyuruh anak buahnya untuk membawa Dragon ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara itu, Fei yang menyamar menjadi anggota bajak laut Lo terlihat sedang memindahkan barang-barang yang Dragon bawa ke sebuah ruangan penyimpanan. Malam harinya, Inspektur Su dan beberapa anggota polisi laut lainnya terlihat sudah sampai di pulau tempat persembunyian bajak laut Lo. Mereka semua berusaha mencari keberadaan Dragon. Sementara Fei yang telah berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau tersebut. Dragon yang tak tinggal diam juga berusaha menemukan teman-temannya yang sudah sampai di pulau tersebut. Setelah berhasil menemukan Inspektur Su dan lainnya, Dragon membawa mereka ke penjara tempat di mana Sandra ditahan. Mereka mengalahkan penjaga di sana dan berencana membebaskan semua Sandra. Sementara Dragon kembali menyamar menjadi Tuan Cho dan ikut berpesta bersama Lo. Ia bertugas mengawasi Lo dan anak buahnya di saat Su dan lainnya sedang membebaskan para sandera. Dragon mengalihkan perhatian Lo dengan menyuruh untuk berlomba panco dengan para anak buahnya. Sementara itu, Fei yang akan pergi meninggalkan pulau tersebut melihat bahwa anak buah Tuan Lo yang bernama Li mengetahui identitas Dragon sudah kembali. Fei yang merasa Dragon dalam bahaya memutuskan untuk kembali ke sana dan mengurungkan niatnya untuk kabur. Di saat dalam perjalanan kembali ke markas Lo, Fei bertemu dengan Inspektur Su dan memberitahu kepada mereka bahwa Dragon sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu, Su dan Mulut Besar memutuskan untuk ikut bersama Fei untuk menyelamatkan Dragon. Sementara itu, di markas bajak laut Lo, Li yang baru saja tiba memberitahu semuanya kepada Tuan Lo. Li juga memberitahu bahwa Cho yang saat ini sedang bersamanya adalah seorang polisi laut yang sedang menyamar. Namun Dragon tak tinggal diam mendengar ucapan Li. Ia terus bersandiwara, seakan-akan dirinya tak dihargai oleh Li, karena ia tak dapat membebaskan Li saat di penjara. Dan tak lama setelah itu, Fei datang ke sana dan mengatakan bahwa tempat mereka sudah dikepung oleh anggota kepolisian. Di sana, Dragon langsung menuduh Li bahwa dialah yang telah datang membawa polisi tersebut. Dan hal itu langsung dipercayai oleh Tuan Lo. Tuan Lo pun merasa sangat kecewa dengan Li. Dan di waktu yang bersamaan, Inspektur Su dan Mulut Besar pun tiba di sana. Dan Su memberitahu bahwa mereka akan meledakkan semua kapal di sana. Dan seketika pertarungan pun terjadi di sana. Mereka sangat kewalahan dikarenakan jumlah anak buah Lo yang begitu banyak. Dan pertarungan yang sebenarnya pun dimulai. Dragon berusaha menghadapi Tuan Lo. Sementara Su dan yang lainnya mencoba untuk menghentikan semua anak buah Tuan Lo. Mereka berempat pun bekerja sama untuk mengalahkan Tuan Lo. Meskipun mereka berempat menyerang Tuan Lo, Lo yang sangat kuat dapat membuat mereka semua mengalami kesulitan. Namun berkat kerjasama yang mereka lakukan, akhirnya mereka dapat mengalahkan Lo dengan cara meledakannya. Setelah pertarungan selesai, mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut.
Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan Dragon dan yang lainnya sedang berada di tengah laut menunggu pertolongan datang. Dan film pun selesai. Gimana, seru kan film kita kali ini? Jangan lupa terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi upload video seru lainnya. Thanks for watching and bye-bye.